Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najwa Ajiba Hanum dengan teman saya Farhan Nabi Mutaki akan mempresentasikan materi mengenai refleksi implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam materi kami yaitu yang pertama pengertian P5 dan absensi nilainya. Yang kedua, alur pelaksanaan P5 di sekolah. Dan yang terakhir, upaya peningkatan efektivitas implementasi P5 di sekolah. Izin untuk mempresentasikan dan mencoba untuk menjelaskan secara sedetail mungkin terkait materi yang kami dapat, yaitu refleksi implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, saya kedapatan untuk bagian rumusan 1 dan 2. Baik, yang pertama ialah kita harus tahu apa pengertian dari P5 sendiri, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta apa saja urgensi dari nilai-nilai P5 ini. Baik, secara umum P5 ialah merupakan komponen inti dalam kurikulum nasional atau kurikulum merdeka yang dirancang oleh pihak pemerintah untuk menguatkan karakter peserta didik terkait nilai-nilai Pancasila sendiri. Melalui apa? Nah, tentunya melalui pembelajaran berbasis proyek. Adapun menurut Kemendikbudristek, P5 ini sebenarnya didefinisikan sebagai kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Selanjutnya ialah dimensi profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dimensi profil pelajar Pancasila ialah cakupan apa yang ingin dicapai ketika profil pelajar Pancasila ini masuk ke kurikulum. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila sendiri itu ada 6. Yang pertama ialah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Lalu yang kedua bernalar kritis, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima berkebinekaan global, serta yang terakhir ialah kreatif. Tentunya dari ke-6 dimensi ini bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai 5 sila yang tertera di Pancasila sendiri, agar murid, siswa atau peserta didik itu memiliki rasa nasionalis yang semakin terpupuk, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana alur pelaksanaan dari P5 ini di instansi lembaga sekolah. Tentunya ada pun beberapa tahapan untuk P5 ini, ialah antara lain yang pertama ada tahap perencanaan, lalu yang kedua tahap pelaksanaan proyek, lalu yang ketiga tahap monitoring dan evaluasi, lalu yang keempat tahap refleksi dan pelaporan. P5 sendiri memiliki 4 tahap. Yang pertama ialah tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ada pun alurnya juga. Dari yang pertama ialah pembentukan tim P5 di sekolah, tentunya untuk menginisiasi dan mengonsep bagaimana P5 nanti dimasukkan pada mata pelajaran anak. Lalu yang kedua adalah analisis konteks dan kebutuhan. Ini adalah kegunaan P5 sendiri, tim P5 sendiri di sini. Lalu yang ketiga pemilihan tema di sekolah, yang keempat penyusunan modul proyek, dan yang kelima persiapan sumber daya. Itu yang tahap pertama, yaitu perencanaan. Selanjutnya ialah tahap pelaksanaan proyek. Di sini terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan proyek, yaitu yang pertama pemantik. Tentunya untuk mengawali sebuah kegiatan P5 ini harus ada informasi secara resmi melalui pihak terkait, yaitu kepala sekolah dan wakakurikulum. Lalu
dilanjut oleh pertanyaan umum, lalu eksplorasi dan investigasi, lalu keempat aksi nyata, dan yang kelima presentasi dan demonstrasi. Yang ketiga adapun tahap monitoring dan evaluasi memiliki 4 tahapan. Yang pertama ialah monitoring proses, lalu yang kedua evaluasi formatif, yang ketiga evaluasi sumatif, dan yang terakhir penilaian autentik. Sedangkan yang terakhir yaitu tahapan keempat, yaitu refleksi dan pelaporan, juga memiliki 4 tahapan. Yaitu yang pertama refleksi peserta didik, lalu yang kedua refleksi guru dan sekolah, dan yang ketiga pelaporan dan dokumentasi, serta yang keempat adalah diseminasi hasil. Upaya peningkatan efektivitas implementasi P5 di sekolah. Yang pertama yaitu penguatan pemahaman guru dan tenaga kependidikan. Hal ini itu sangat penting karena keberhasilan P5 sendiri itu sangat bergantung pada pemahaman seorang guru terhadap tujuan, alur proyek, serta dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, upaya yang kedua yaitu perencanaan proyek yang konseptual. Proyek yang konseptual sendiri yaitu proyek yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi antar guru dan lintas mata pelajaran. P5 itu tidak berdiri sendiri, akan tapi bersifat kolaboratif. Kerjasama antar guru itu memungkinkan integrasi berbagai kompetensi sehingga proyek itu menjadi lebih kaya dan lebih mendalam. Selanjutnya, upaya peningkatan yang nomor 4 yaitu dukungan sarana, prasarana, dan pendanaan. Jadi pelaksanaan proyek itu tentu membutuhkan media pembelajaran, ruang fasilitas yang mendukung, serta alat dan bahan. Yang kelima, melibatkan peserta didik secara aktif. Siswa itu tidak hanya sebagai objek, akan tapi juga sebagai subjek dalam pembelajaran. Dengan keterlibatan siswa, akan lebih bertanggung jawab, nilai-nilai profil pelajar Pancasila dapat berkembang lebih optimal lagi. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana atau tidak. Sedangkan evaluasi sendiri itu dilakukan untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan perbaikan untuk masa mendatang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi implementasi P5 itu memiliki urgensi tinggi dalam konteks pendidikan abad ke-21 yang ditandai dengan perubahan cepat dan kompleksitas. P5 itu tidak hanya membangun karakter peserta didik saja berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, akan tapi juga mengembangkan kompetensi-kompetensi penting seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.